Nuclear Cross X, sebuah casing PC murah meriah dari brand Faro Prime. Gimana kualitas casing ini? Mari kita unboxing dan review bersama-sama. Kita mulai dari boxnya. Di sini informasi yang diberikan termasuk lengkap, mulai dari spesifikasi casing sampai gambar casing berada pada box. Untuk spek yang tertulis di box akan saya jelaskan secara singkat. Intinya, casing ini berukuran micro ATX, mempunyai set panel tempered glass, dan mampu menampung 3 hard disk berukuran 3,5 inch dan 1 hard disk atau SSD berukuran 2,5 inch. Selanjutnya, ukuran casing ini adalah panjang 355 mm, lebar 195 mm, tinggi 410 mm, dan support panjang VGA sampai 310 mm. serta tinggi CPU cooler 170 mm. Untuk fan-nya, support maksimal 3 fan pada bagian depan, 2 fan di atas power supply, dan 1 di belakang. Itu saja info yang diberikan pada box ini. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke proses unboxing. Inilah bentuk keseluruhan casing Nuclear Cross X dari Faro Prime setelah dikeluarkan dari boxnya. Sedikit informasi, casing ini saya beli dengan harga 315.000 secara online. Oke, selanjutnya kita lihat lebih detail masing-masing sisi casing ini. Kita mulai pada bagian depan atau front panel. Di sini terlihat 3 lubang untuk udara masuk yang ukurannya lumayan kecil, dan terdapat mesh anti debu juga pada bagian belakangnya. Berikutnya, pada bagian set panel kiri, casing ini menggunakan tempered glass yang ketebalannya adalah 3,8 mm dengan sistem penguncian 4 baut pada masing-masing sisinya. Lalu pada bagian belakang terdapat 4 expansion slot untuk GPU dan lubang udara untuk fan maksimal 12 cm. Untuk sisi atas, terdapat lubang udara untuk satu fan 12 cm, serta tombol power restart beserta port USB dan jack 3,5 mm. Selanjutnya, kita lepas semua panel pada casing ini, mulai dari set panel kiri, kanan, dan front panel depan. Untuk bagian belakang front panel, terdapat filter anti debu yang ternyata bisa dilepas. Untuk melepasnya, cukup membuka 6 baut terlebih dahulu, maka filter anti debu bisa dilepas dari bagian front panel. Oh iya, aksesoris yang didapat dari casing ini hanya baut-baut standar, yang bahkan beberapa baut masih berwarna silver. Oke, setelah melepas semua panel pada casing ini, bisa dilihat pada bagian depan kita bisa memasang 3 fan ukuran 12 cm. Lalu untuk sisi kiri bagian dalam, maksimal motherboard yang bisa dipasang adalah berukuran micro ATX. Jadi jika PC kalian sebelumnya memakai motherboard ukuran ATX, maka tidak bisa dipasang pada casing ini. Selanjutnya, untuk set panel kanan, pada bagian bawahnya kita bisa memasang maksimal 1 buah hard disk berukuran 3,5 inch atau SSD 2,5 inch. Dan di sebelahnya terdapat tempat untuk memasang power supply berukuran standar ATX. Masih di set panel kanan, di atas power supply terdapat tempat untuk memasang maksimal 1 hard disk berukuran 2,5 inch. Sayangnya, kita hanya diberikan satu tempat untuk memasang hard disk berukuran 3,5 inch pada bagian bawah case ini. Padahal pada bagian box ditulis casing ini bisa menampung 3 buah hard disk berukuran 3,5 inch.
Kita lanjut ke bagian bawah di mana terdapat kaki-kaki yang sayangnya tidak dilapisi karet pada bagian bawahnya, dan terdapat juga lubang sirkulasi udara untuk power supply yang sayangnya juga tidak diberikan filter anti debu di bawahnya. Inilah tampak bagian dalam setelah selesai perakitan. Di sini saya menggunakan motherboard berukuran micro ATX dengan CPU cooler bertipe tower. Panjang VGA yang saya sarankan untuk casing ini maksimal 27 cm. Dan untuk fan, saya menggunakan 3 buah fan pada bagian depan, 1 fan pada bagian belakang. Kenapa untuk bagian atas saya tidak memasang fan? Itu dikarenakan jika saya memasang fan pada bagian atas, maka fan akan terbentur dengan heatsink RAM. Selain itu, saya juga menggunakan tempat fan bagian atas untuk jalur kabel power supply ke 4 pin power motherboard. Dikarenakan lubang untuk jalur kabel pada bagian atas casing ini tertutup motherboard. Selanjutnya, kita lihat bagian belakang. Di sini untuk melakukan kabel manajemen bisa dibilang sedikit sempit. Bisa dilihat pada bagian atas, seperti yang saya katakan tadi, jalur kabel untuk 4 pin power dari power supply ke motherboard tertutup motherboard itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas masalah pada penempatan harddisk berukuran 3,5 inch. Seperti yang kalian lihat, saya hanya menemukan satu tempat untuk memasang harddisk berukuran 3,5 inch, yaitu pada sebelah power supply. Selain itu, saya juga mencari tempat pemasangan harddisk yang lain mulai dari di atas power supply sampai di bawah motherboard, tetapi tetap tidak menemukan tempat pemasangan baut ke harddisknya. Itulah review singkat saya pada Nuclear Cross X dari VaroPrime, di mana kekurangan dan kelebihan case ini sudah saya jelaskan secara singkat. Untuk urusan casing ini worth untuk dibeli atau tidak, saya serahkan pada kalian untuk menilai masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe jika video ini membantu, atau dislike dan tinggalkan komentar pada video ini jika ada informasi yang kurang atau ada yang salah. Saya Bambang dari channel Bangkom. Sampai jumpa di video lainnya.